Jadi gini nggak, perawakannya mungkin ya. Gimana orangnya? Perawakannya nggak aneh. Kayak kita lagi datang ke sebuah desa, terus ada lihat kayak kakek lagi bawa kayu, ya kayak gitu. Dia ngasih apa emang? Ngasih bekal kayak roti, singkong sama ubi. Oh, makanan. Karena kan posisi saya kan satu sendiri. Mungkin saat saya cerita ini gitu kan, kayak sekarang kasih bekal nih buat makan nih, kan sendirian. Kan teman-temannya nggak ada ke atas. Nah ketika sampai di bawah ya ternyata yang dikasih sama kakek sama itu ya bukan ubi sama singkong. Ternyata pembalung. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di adat, antara adat dan tiada. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Aku ngajak seseorang yang spesial. Mungkin kalian juga udah tahu ya, apalagi pecinta horor, masa nggak pernah mampir ke channel YouTube-nya Sumar Adi alias Bang Umang. Tada. Ya gitu, nggak ada kopinya kan? Jadi nggak ngopi. Ada cuma air mineral ini. Oh iya, nggak ada cangkir ludah, jadi nggak ngopi. Kita anggap aja ada. Yo. Aduh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik Kak, tapi udara lagi tidak baik-baik saja Kak. Iya. Kan? Panas ya. Pencemaran udara. Oh iya benar juga global sih. Warming. Global gitu warming. Kan. Krisis iklim ya. Krisis iklim, betul. Yang penting sehat aja udah. Iya. Nggak muluk-muluk, yang penting sehat. Betul. Tapi rezekinya banyak. Tapi amin itu. tetap itu ya. Tetap itu sih. Kadang solusi kita tuh cuman dapat uang 30 miliar udah selesai gitu. Ya itu, betul misi kita ya. Misi kita. Solusi kehidupan kita cuman itu. Oke Kak, thank you banget nih Kakak udah mau mampir ke sini. Ternyata cukup jauh juga ya tempat kita. Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Kakak di Tangerang, aku di Depok. Nah, sama-sama sebagai konten kreator horor. Konten kreator horor. Apakah Kak Umang itu punya cerita horor? Sebenarnya kalau cerita horor sih ada ya. Ada dalam artian tapi masih bisa masuk di logika gitu Kak. Jadi entah itu beneran mungkin teman-teman semua itu bilang horor atau enggak, atau mungkin mistis ataupun itu gaib. Ya, tapi ada di beberapa gunung, tapi nanti saya coba inilah ya, ceritakan yang mungkin belum saya ceritakan, yang dimana saya menceritakan ini semua sebenarnya untuk pelajaran buat teman-teman semua yang suka naik gunung lah. Iya, gitu. Kebetulan kan kakak sering naik gunung ya, dan memang banyak cerita horor yang berkaitan dengan pendakian. Nah, Kak Umang sendiri siapa tahu punya cerita, dan kata Umang tuh bisa jadi pembelajaran buat orang-orang yang mau mendaki gunung. Emang udah berapa gunung kayak didaki? Wah, nggak tahu Kak. Udah saking banyaknya ya? Nggak tahu sih. Karena misalnya kita yang naik gunung A misalkan ya, terus mungkin bulan depannya nanti kita ke A lagi. Oke. Jadi nggak cuma sekali terus udah. Misalkan, yuk naik gunung ini yuk. Enggak, gue udah pernah. Enggak, tapi kita coba lagi. Karena kita yang tujuan kita adalah apa sih hasil dari naik gunung tersebut. Jadi pembelajaran untuk kehidupannya. Wes, mantap. Gitu, adaptasi dengan masyarakat, masyarakat sosial gitu kan. Gimana keadaan masyarakat situ. Jadi itu yang kita ambil. Sebenarnya bukan naik gunung, tapi misi kita adalah mencari informasi tentang itu. Informasi dan mencari nilai kehidupan. Betul sekali. Aku OTW jadi anak senja nih, anak senja. Tapi sejak tahun kapan Kak naik gunung tuh? Sejak tahun 2011 kalau nggak salah. Oh, udah lama banget ya? 2011 saat itu. Udah lebih dari 10 tahun? Ya, pokoknya sebelum ada film-film yang tentang pergunungan dan percintaan itulah dicombine gitu. Kalau nggak salah ya belum ada deh saat itu. Jadi cuma diajak sama salah satu senior gitu kan, masuk ke dalam kecemplung dalam organisasi, ya udah. Kita suka akhirnya di situ tuh. Oh, ini ya ternyata hidup ya. Gitu. Gokil. Nah, kalau udah selama itu berarti kayaknya udah bener-bener nggak kehitung ya. Maksudnya gunung udah didaki gitu. Dan berapa kali ke sana, misalnya ke Gunung Salak mungkin udah berkali-kali gitu, ke gunung-gunung lain. Tapi inget nggak sih
pengalaman aneh, baik itu gaib, paranormal ataupun horor di gunung pertama kali itu kapan dan gimana? Oke, kalau untuk pertama kali saya ngalamin kejadian apa ya, dibilang yang nggak masuk logika lah kita bilangnya, itu memang saat itu berarti pertama kali ngalamin itu di Gunung Sumbing. Itu pertama kali. Nah, tapi yang nyaksini nggak cuma saya doang nih Kak, tapi kan teman saya juga. Teman saya termasuk dalam dunia pendakian tersebut. Maksud satu tim nih, bertiga. Yang dimana saat itu saya nyasar gitu kan. Ternyata saya ikut dulu dalam sebuah pendidikan nih. Pendidikan dalam artian pencinta alam, bukan pencinta alam lah, kayak pendaki gunung gitu kan. Oh, manfaatnya sekarang ya. Ketika kita nyasar, ternyata kita emang, kita kan nggak boleh panik. Namanya nyasar tekanan. Jadi dong, tekanan pikiran. Teman kita kemana? Kan pasti seperti itu. Yang ada nama halusinasi dan sebagainya. Saya bilang itu halusinasi, mungkin iya. Saya bilang itu nyata, mungkin iya. Karena hasil penglihatan saya itu disaksin juga sama teman-teman saya dan wujudnya itu asli. Emang kan ngeliat apa? Apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi saya sendirian memang ada ya sebuah pemberian khusus lah terhadap si kakek ini gitu kan, satu plastik entah itu apapun itulah namanya. Dan ketika turun ya ternyata wujud apa yang dikasih oleh si beliau, kita bilang ya beliau si kakek ini ya beneran 3 teman saya tuh yakin semuanya. Dan sampai akhirnya teman saya juga bilang, lo dapet dari mana? Gue tadi ketemu sama si kakek itu di bawah, ketika gue nyasar gue dikasih ini. Kakek yang mana? Gimana gue tahu? Pokoknya yang penting dia ngasih ini untuk ini. Ternyata hasil pendakian tersebut baru dong kita naik lagi nih ke gunung lain gitu kan, dan gunung-gunung lainnya. Jadi misalkan kita range dari 1 sampai 100%, saya ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan dalam artian yang nggak masuk logika, itu cuma 0,001%. Gitu. Jadi nggak semuanya dalam pendakian itu horor, dikit-dikit mistis, dikit-dikit gaib. Karena pada dasarnya ini kan agak sinkron juga nih Kak dengan dunia kesehatan. Contohnya misalkan kita dalam kondisi kecapean, haus, lapar, dalam perjalanan jauh gitu kan, pasti ada namanya halusinasi, delusi dan sebagainya. Nah, ternyata dalam yang benar-benar aneh mungkin kayak yang benar-benar aneh, dan ini loh ternyata hasil daripada selama pendakian ini. Jadi ketika saat itu di Gunung Cermai, termasuk sama si Yonan juga tuh Kak. Jadi saya naik Gunung Cermai lewat Apuy. Saat di tempat camp itu memang kita rombongan sendiri, cuma kita doang, berarti berempat, nggak ada rombongan pendaki lain. Karena kenapa? Karena di situ kita trekkingnya di malam Jumat. Kita ada video bukti rekamannya, ada. Wow. Ada. Sampai sekarang masih disimpan? Sampai sekarang di YouTube juga ada. Oh my God. Jadi nggak cuma omong kosong gitu kan. Jadi ketika saat itu, ini singkat cerita aja nih kayak ketika sebenarnya kejadian itu di tempat tenda, kita ngecamp lah. Jadi kita seharusnya ngecamp di pos 5, karena anginnya itu begitu besar dan pos 5 itu kadang ngeplong, kita memilih lebih baik, turun aja sedikit di pos 5 Bayangan. Di situ kontur medan tempat campnya itu emang banyak pohon-pohon gede, alhasil angin ini nggak langsung kena. Walaupun di tempat pos 5 Bayangan itu merupakan sebuah lembahan. Jadi angin berpusar gitu. Nah, saat kejadian tengah malam memang gimana ya? Saya bilang halusinasi juga enggak. Yonan saksi mata, saksi hidup gitu kan. Kita saat malam nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya ketika kita kecapean kayak ketika tidur, blok udah tidur. Ya dong, nggak ada namanya kebangun, nggak ada namanya kedengaran suara apapun itu. Tapi kenapa di momen tersebut kayak seakan-akan gue ini kayak apa ya? Lo bangun udah kayak gitu. Jadi otomatis langsung bangun, dan itu Yonan juga apa yang dimaksud sama gue. Wah, kan manggilnya Wak gitu. Wah, begadang yuk. Kenapa emang? Udah begadang aja, keluar tenda. Nah, posisi tenda kita itu berhadapan Kak. Dilebesin mungkin kayak kalau bahasa pendakian itu flash sheet. Jadi flash itu semacam kain membentang yang waterproof gitu kan. Nah, saat itu kita lagi
nyeduh kopi nih Kak. Nyeduh kopi, ada nanti mungkin saya kasih rekaman videonya nyeduh kopi nih. Nah, saya megang kamera. Yang nyeduh itu Sionan, yang sampingnya itu teman saya lah. Kita panggil aja si A gitu ya. Saya nggak mau nyebut nama si A ini gitu, karena memang biang keladinya si A ini gitu. Nah, ketika saya shoot, mata saya kan tertuju ke kanan Kak. Karena kenapa? Jadi kanan saya tuh ada lapisan flash sheet yang tadi kayak semacam kain yang waterproof, tapi nggak sampai ke tanah Kak, kebayang nggak? Jadi ada sedikit rongga yang kita bisa ngeliat ke arah luar, walaupun kita agak sedikit gini, baru kelihatan ke arah luar tuh. Nggak tahu jam berapa ya, sekitar jam 9 atau mungkin jam 10-an, saya lupa. Mungkin misalkan kalau ada filenya mungkin masih ada tuh, nge-record jam berapa, tanggal berapa. Teman saya si Ani nyeduh kopi, seakan-akan kayak seorang barista. Wah, kopi kan namanya apa, Vietnam Drip V60 gitu kan. Saya rekam dong. Wah, enak banget nih jam segini ngopi nih. Ya kan? Nah, karena ada, ini kan kita pasti punya ekor mata. Pasti ada rasa keinginan tahuan, ini bener gak sih? Ini bener gak sih? Pas lihat ke kanan, itu copot lagi pasaknya. Dan itu kerekam. Jelas yang dimana saya ngomong kayak gitu. Karena refleks ada sesuatu yang aneh, langsung saya matiin. Masih ada. Dan ketika saat itu, di malam itu juga, jadi kayak apa ya, mungkin saya tidak mengatakan kalau saya merupakan sebuah garis A, B, C, D, E, F, G, F gitu kan. Jadi ketika saat malam itu saya mimpi. Singkat cerita aja, kita tidur nih kan, tidur gitu kan. Karena saat malam itu kejadian memang nggak full banget horor gitu kan. Kita sepakat untuk naik ke puncak sekitar jam berapa? Jam 5 pagi. Berarti sekitar mau setelah subuh lah gitu kan. Kita berharapnya karena memang biar kita santai aja. Jam 5 ini kita bangun, tapi naiknya ini ya sekitar jam 7, jam setengah 7 gitu kan, sampai tempat camp itu. Di saat jam 5 pagi teman-teman saya itu udah pada bangun, saya masih tidur. Oh, mungkin kalau saat ini saya cerita, mungkin saat itu saya kecapean karena begadang di tengah malam di tempat pos 5 Bayang tersebut gitu kan. Nah, percaya nggak percaya, wallahi saat tidur itu saya mimpi. Mimpinya kemana sih? Mimpinya bukan mimpi-mimpi yang memang, wah namanya mimpi kan bunga tidur. Namanya bunga kan pasti bagus, harum gitu kan. Berarti kan isi ceritanya juga bagus gitu kan. Ternyata saat mimpi tuh saya nggak tahu dibawa kemana. Ini percaya nggak percaya, tapi saya merasakan sendiri, wallahi gitu kan. Saya dibawa ke sebuah kalau mungkin sekarang ini banyak yang komentar mungkin alam gaib ataupun dunia gaib. Jadi yang saya rasakan saat tidur, saat di mimpi itu, saya melihat sebuah gapura merah yang terbuat dari bata merah tersusun rapi, layaknya ciri khas sebuah tanah Jawa. Dan itu pernah saya pulang nih sedikit flashback ke belakang, dan gapura itu saya pernah ngeliat nih di posisi, tapi di mana ya? Jadi kayak apa namanya? Dejavu gitu. Dejavu ini di mana ya? Nah, karena saya sendirian, mau nanya siapa? Warga di situ juga nggak ada. Saya masuk nyusurin ke desa tersebut tuh. Dan itu ada namanya, namanya gapura yang terdetek gitu ya, yang bata-bata terus nyusun rapi. Lewat, apakah saya merasakan hawa yang beda? Enggak sama sekali. Tapi yang suatu keanehan adalah, rumah zaman dulu mana yang bentuknya sama? Rumah zaman dulu yang mana tempat jemuran itu sama persis, kecuali mungkin sekarang mungkin banyak perumahan, KPR dan sebagainya, bentuknya sama. Nah, di saat saya kebingungan untuk nyari orang atau nyari warga daerah situlah, saya tertuju satu mata yang dimana memang ada suatu rumah yang beda sendiri. Rumahnya nggak rumah segede yang kayak di bilik bambu, nggak, paling cuma 3x3 lah, layaknya mungkin sebuah gubuk Kak. Gubuk tahu kan yang cuma kotak gitu doang. Saya masuk itu. Karena kenapa saya masuk itu? Yang pertama beda sendiri, yang kedua pintunya kebuka. Jadi yang saya lewatin beberapa rumah itu pintu tertutup dan benar-benar nggak ada sama sekali warga di situ. Saya masuk dong ke gubuk tersebut dong. Nah, begitu saya masuk, ternyata yang saya masukin itu merupakan bukan bagian depan rumah. Bukan merupakan depan suatu ruangan, tapi langsung ke arah dapur, atau mungkin dalam bahasa itu pawon.
Kenapa saya bilang itu dapur? Karena terlihat di beberapa titik ada bekas abu yang terbang-terbang, ada masih tungku, apinya masih nyala kecil gitu kan. Nah, di saat momen itulah baru tuh ada tuh si kakak-kakak ini tuh keluar lah. Kalau bahasa Cirebonnya, lagi ngapain nang? Lagi apa sih Rani kene? Gitu. Lagi apa kamu di sini? Saya jelaskan, saya begini. Pokoknya saya nggak ingat betul percakapan tersebut. Intinya saya dibawa ke arah luar nih Kak. Ternyata yang bagian depan gubuk itu merupakan di belakangnya pintu masuk. Dibawa keluar. Loh, kok di sini ya? Jadi pemandangan gubuk tersebut bukan jalanan atau rumah-rumah warga, melainkan sebuah, kita bilang hutan lah atau apa. Kenapa saya bilang sekarang ini hutan? Karena terlihat beberapa pohon-pohon yang mungkin nggak cukup gede, tapi padat gitu. Nah, di situ saya ngobrol, saya mungkin saat ini lupa obrolan apa. Jadi yang saya tahu, yang saya masih ingat, dia menjelaskan tentang Gunung Cermai. Gunung Cermai itu begini. Nah, setelah saya ngobrol panjang lebar, udah ya Kek, saya mau pamit. Ketika saya diri mau keluar gitu kan, saya tarik lagi, entar dulu gitu. Nah, ini di dunia nyatanya nih Kak, di dunia nyatanya si Yonan itu ngebangun saya. Itu saya juga tahu ketika turun dari gunung. Jadi kita tarik ke belakang nih. Ketika saya mau pamit gitu kan, mau salaman sama si kakek, ternyata si Yonan ini ngebangun, "Mang, bangun." Mang, kayak sekarang kan, bangun, diri lo gitu, pamit lo. Tiba-tiba tidur lagi. Di keadaan mimpinya itu, saya duduk lagi. Ngerti gak maksudnya? Paham. Iya kan? Ditanya lagi sama si kakek-kakek tersebut, sama beliau lah kita bilang. Nah, ternyata setelah itu udah ngomongin masalah Gunung Cermai, ngomongin tentang kamu ini A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Kamu ini, pokoknya kalau bisa diingat, saya nggak ingat betul dengan percakapan si kakek tersebut. Mungkin kenapa nggak ingat, mungkin dikaruniai kayak seakan-akan gini, ini rahasia, udah diem. Mungkin, jadi seakan-akan ketika mau cerita ini hilang gitu. Nah, ketika udah berapa kali saya mau pamit, kelima kali baru dinegasin, kamu langsung turun, gak usah ke puncak. Tapi ini dalam bahasa Jawa, tapi saya translate kan gitu kan, soalnya di puncak lagi nggak beres, katanya seperti itu. Di nadanya nada nggak tegas, nadanya rendah, kayak seakan-akan ada orang yang berwibawa gitu, kayak kamu ini nggak usah, kayak seakan bapak lagi nasihatin anaknya atau mungkin cucunya gitu. Ya udah, saya pamit. Nah, di dunia nyatanya ketika di pos 5 bayang itu, saya baru bangun. Saya pamit di dunia mimpi, saya bangun di dunia nyata. Nah, saat itu masih ingat betul, yang saya ingat cuma perkataan terakhir, langsung turun, jangan naik ke atas puncak, karena di puncak lagi nggak ada bener, gak beres atau apapun itulah. Nah, memang ketika saya keluar tenda itu sekitar jam 8 pagi lah. Kan kelihatan tuh kan dari pos 5 bayangan. Emang agak naik sedikit baru kita bisa ngelihat view daripada puncak Gunung Cermai. Dan ternyata bener, di atas puncak Gunung Cermai itu bertopi Kak. Bertopi itu mungkin kalau kita dilihat dari arah bawah itu cakep banget Cermai ya puncaknya. Tapi ketika kita masuk ke arah puncak itu sedang terjadi badai angin gitu kan. Jadi kayak puncaknya gunung bertopi awan putih gitu kan. Saat itu sempet nanya ke diri sendiri gitu, masa sih apa yang dibilang kakek itu gue ini begini. Singkat cerita aja nih Kak, ini merupakan hasil sebuah perjalanan lah ya. Setelah Gunung Cermai turun, akhirnya kan kita nggak mutusin ke puncak, kita turun. Selang seminggu atau 2 minggu saya pulang kampung. Untuk apa sih? Sebenarnya memang bukan untuk menanyakan ke nenek ataupun kakek untuk kejadian di mimpi ini, bukan. Tapi memang ada urusan keluarga. Nah, pas dong momennya, coba iseng-iseng, mumpung ada nenek kakek nih, nanya dong. Nek, emang bener ya Umang begini. Menurut kamu? Ya nggak tahu. Kamu, kata si nenek nih, ingat banget. Kamu tahu dari mana? Omongan yang katanya begini. Kayak bisa dibilang apa silsilah atau apapun itulah namanya. Saya nggak terlalu paham masalah itu.
Ternyata si kakek ini bilang, ya itu ada. Itu ada. Kok bisa sinkron nih? Apa yang dibilang di Gunung Cermek dengan saya konfirmasi langsung loh itu. Bukan kayak ya, mimpi atau apa. Konfirmasi langsung, kok bener ya? Bener dalam artian tidak membenarkan perkataan dari si kakek itu. Tapi ini sinkron nih. Si kakek dalam mimpi sama si kakek nyata nih. Kakek bener-bener kakek kandung gitu. Oh mungkin, ya udahlah. Dalam artian nggak mau terlalu fokuskan hal-hal seperti itu. Masalah gaib apalagi. Saya nggak mau mengimankan, apalagi nggak mau mempercayai. Ya sekedar, ya oke lah gitu. Nah, setelah kejadian tersebut, saya emang setiap tahun selalu naik Gunung Cermek, Kak. Selalu naik Gunung Cermek. Jadi ada agenda khusus gitu. Kayaknya seakan-akan misalkan 1 tahun nggak Gunung Cermek itu kayaknya kurang loh gitu. Bukan untuk dalam artian, wah lo mentang-mentang gini. Enggak, karena memang kan saya kan orang Cirebon. Orang Cirebon ketika keluar pintu Gunung Cermek langsung gitu. Ketika ke Cermek lagi aman. Nah, sampai akhirnya yang mungkin ini belum diceritakan, Kak. Jadi ada di vlog yang saya naik Gunung Cermek lagi sekitar berapa bulan yang lalu, mungkin nanti saya tampilin lah ya. Itu tanpa kita nyari konten nih, dalam artian kita matiin kamera. Seharusnya mungkin kalau misalkan bener-bener saya konten kreator yang mencari sesuatu yang gaib, ketika mendengar sesuatu pasti nge-record. Apaan, denger gak? Denger gak? Nah, saat itu enggak. Jadi saat ditanjakan sebelum, itu lewat Apui lagi tuh kayak. Maksudnya jalur Apui lagi tuh. Saat melewati sebuah tanjakan yang ada tali webbing. Jadi tali webbing tuh kayak seakan-akan tali yang untuk mengikat gitu untuk mempermudahkan pendaki ketika naik yang dalam keadaan kondisinya vertikal banget. Kita tarik tuh sambil kaki ini ngayun gitu kan. Nah, ketika saat itu posisi paling depan tuh saya. Baru si kameramen, si Ami gitu kan. Baru yang lain-lain di belakang nih. Nggak tahu ya, sebelah kiri ini saya dengar dan itu nggak cuma saya doang. Semuanya itu dengar. Jadi ada seperti kayak suara, tapi saya nggak bisa nafsirin itu suara apa. Mungkin bisa, oh itu kuntilanak bang. Enggak, bukan kuntilanak, bukan apa-apa. Kalau kuntilanak yang mungkin kita tahu kayak backsound di YouTube, kik gitu kan. Ini enggak. Kita mau praktekin susah. Nah, sekali dengar, saya nongol ke belakang, masih buat teman-teman. Oh ternyata kayak lirikan matanya, lirikan kayak seakan-akan penuh tanda tanya gitu. Apa ya denger gitu kan? Iya emang. Yaudah dimin aja gitu kan. Nah, karena basic Ami ini bukan pendaki gunung gitu atau mungkin baru naik gunung karena ketika satu baru join di saya, dia mencoba mengubah pikiran dia tersebut untuk biar lebih enjoy. Ayo, bentar lagi nih nyampe pos 5 nih. Padahal dia baru pertama kali naik gunung. Tahu dari mana pos 5 dikit lagi. Kan gitu. Nah, setelah itu baru kedengaran lagi suara yang kedua. Sama persis suara di situ. Oke, misalnya kita asumsinya gini. Itu mungkin burung. Burung apa di ketinggian segitu dengan mengeluarkan suara kayak gitu. Oh, itu mungkin gesekan ranting pohon. Oke, situ ada pohon, tapi nggak ada angin. Berarti ini apa dong? Nah, ternyata kita tuh gini Kak, tipikal saya naik gunung tuh gini. Kan banyak juga orang ketika kita ngelihat, jangan kasih tahu ke teman-teman nih. Justru saya kebalik. Ketika saya denger, saya ngelihat, saya cerita langsung ke temen yang ada di samping saya. Itu ada tujuannya. Tujuannya misalkan, gue dengar ini loh. Gue ngeliat ini di sini loh. Gue halusinasi apa kagak ya? Misalkan gue halusinasi, tolong tenangin pikiran gue. Itu fungsi tujuannya. Misalkan ketika teman kalian dengar, dia udah panik, takut, dipendam sendiri, dan teman kalian nggak tahu nih, misalkan teman yang ngeliat itu merasakan sesuatu yang ketakutan, bisa fatal akhirnya. Itu asumsi saya aja. Jadi prinsipnya kayak gitu. Memang ada juga yang beberapa jangan di situ di gunungnya, ntar begini gitu. Tapi saya lebih logika keselamatan diri saya gitu. Nah, jikalau sewaktu-waktu saya ketakutan terus dan akhirnya terus gimana mungkin itu halusinasi dan sebagainya, itu ada fokus, ajak ngobrol kan. Ketika saat itu kita di ini lagi nih Kak, di tempat
pos 5 lagi. Sama ya, kondisi gunungnya sama, jalur sama di pendakian tersebut. Pagi-pagi bukannya bikin kopi, bikin roti atau apapun itu, ngobrolin horor yang tadi kita naikin kemarin di tempat tenda. Apa kita ketakutan? Kagak. Ketawa-ketawa. Lo denger gak? Iya gue denger. Sialan tuh suwe. Kita begituin. Jadi biar hawa-hawa yang ketakutan tuh biar kita buanglah jauh-jauh gitu. Buang jauh-jauh. Bukan berarti mungkin dalam artian lancang atau apa. Kita mikirnya tetap logika nomor 1 gitu. Walaupun ketika ditafsirin itu nggak masuk logika. Gitu kan? Ya benar. Nah, ada lagi nih Kak. Tetap di pendakian itu, videonya ada. Jadi, saya baru pertama kali naik Gunung Cermai lewat Apuy dalam kondisi kita datang ke situ, kita lewat jalur itu, kok lutung malah nyambut ya? Maksudnya? Lutung Jawa. Oh, lutung. Lutung yang hitam, gitu kan. Dia malah nyambut. Dalam nyambut itu dalam artian gini, hewan liar ketika ada satu orang yang asing, pasti dia akan cabut. Itu masuk udah karakter hewan, kecuali hewan peliharaan kita. Ketika kita datang, dia nyamperin. Nah, itu ada videonya. Wah, kita disambut sama lutung nih. Kita datengin kok dia malah makin ngumpul ya, gitu kan. Ada yang gede. Jadi, hidup kelompok lutung kan pasti dia berkelompok gitu, nggak cuma sendiri. Yang gede jarak 3 meter, lompat depan. Abis itu, banyak banget dah di pendakian tersebut. Itu ada videonya, masih ada. Nah, saat itu nggak tahu kenapa ya, pikiran itu langsung di depan kamera on cam nih. Wah, ini berarti teman-teman gitu kan. Berarti kita disambut nih. Ini loh habitat asli lutung. Saya nggak langsung ke gaib, enggak. Mungkin misalkan gaibnya di mana? Lutungnya kan benar ada, tapi nggak masuk logikanya. Hewan liar ketika manusia datang, kok dia malah ngumpul? Kan gitu. Iya. Posisinya bukan di tempat tenda loh. Tempat tenda mungkin iya. Ngincarnya logistik. Diambil-ambilin sama si monyet atau lutung. Ini kan nggak di jalur pendakian. Dan itu nggak ada sampah selerakan di mana-mana. Nah, singkat cerita lagi, tetap di pendakian tersebut, kita turunnya itu sekitar jam 5 sore. Jadi yang lainnya itu dia bebenah, ngelipet-ngelipet tenda. Saya di shelter tuh, Kak. Saya kok gimana ya? Dalam artian, ini kok burung banyak banget ya? Jadi ada sebuah shelter yang terbuat dari seng. Sengnya itu kayak sebuah emergensi lah. Ketika pendaki misalkan kedinginan, datang-datang hujan, bisa berteduh dulu di shelter itu. Nah, posisi saya kanan itu posisi tenda. Lagi dilepetin tuh sama anak-anak gitu kan. Depan saya ini ada sebuah pohon. Mungkin teman-teman semua yang pernah naik Gunung Cermai lewat Apuy, depan shelter ada pohon. Dan itu daunnya banyak gitu. Entah kenapa, ketika saya belum masuk ke shelter, itu burung nggak ada di pohon itu. Ketika saya ke situ, ke situ semua Kak, ke depan pohon yang di depan shelter itu. Dan itu banyak disaksiin sama teman-teman. Langsung, mungkin takutnya, ini ada asumsi, oh lu ini memang nggak. Mau lihat burung asli nggak habitat Cermai ini? Tuh, banyak tuh. Yang anehnya ketika saat burung kan berkelompok, burung yang kecil-kecil itu masuk ke pohon itu. Tapi kok kayak seharusnya kan ketika banyak yang masuk kelihatan ngegumpal gitu dong logikanya. Ini kayak seakan udah itu aja. Logika nggak masuk logika. Nyata nggak? Kelihatan nyata. Saksi mata ada banyak. Gitu. Nah, jadi seakan-akan kalau naik Gunung Cermai, kayak banyak kan mungkin asumsi-asumsi pendaki Cermai tuh mungkin gara-gara ada tokoh Nini Pelet, mungkin kan. Jadi seakan-akan Cermai ini serem. Mungkin ada legenda yang Ngilingga, yang katanya dia merupakan sosok yang jahat dengan dikawal sama Mazan Kumbang katanya. Nggak ada. Nggak serem-serem apa yang diceritain nama pendaki-pendaki itu kok. Mungkin karena saya terlalu pede mungkin. Wah, ini Gunung Cermai
tempat lahir gue kok. Mungkin karena kan yang tadi yang selalu bilang saya kalau di akhir video, hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk kok. Ketika sugesti kita didoktrin oleh hal-hal positif, udah yang negatif itu akan keluar sendiri. Yang penting sugesti kita, misalkan naik Gunung Salak, Salak horor kan kak, apalagi tambah dengan kejadian Sukhoi, banyak pendaki yang tersesat, meninggal, horor di label ini. Mungkin kalau saya baca di sebuah artikel, mohon maaf misalkan saya salah, jadi Gunung Salak itu kan dari kata salak, bahasa Sanskerta kalau yang artinya itu kan apa namanya, mineral atau apa gitu, salaka itu. Nah, jadi kenapa Salak ini dibilang serem bagi semua pendaki atau mungkin masyarakat sekitar? Ini mohon maaf kalau salah nih yang saya baca gitu ya, gitu kan. Katanya zaman dulu banyak orang-orang dari entah itu Belanda atau orang asing lah yang saat itu kondisi negara kita lagi dijajah gitu kan, jadi ajang perlombaan sebuah negara. Di situ orang Belanda ini menggembor-gemborkan ke warga sekitar, jangan naik Gunung Salak. Gunung Salak serem. Biar kenapa sih? Biar warganya itu, yang warga asli Gunung Salak, dia nggak naik karena di atas itu lagi ada proses pengambilan mineral lah, hasil bumi lah. Jangan naik Gunung Salak, serem. Padahal anteng-anteng kan lagi keruk aja terus. I Gitu. see. Bergulir lah sampai sekarang kan. Salak serem. Sebenarnya ketika kita ke sono, ya nggak ada serem-serem amat. Namanya gunung, mas semua gunung pasti sama kok. Ada pohon gelap, tanah yang tinggi, jalur pendakiannya naik terus gitu kan, pasti sama lah. Jadi yang dimaksud dengan horor ataupun gaib itu bukan dari tempat itu gelap kan, kayak mungkin Kak Gina juga sepakat kan, bukan dari tempat itu apa namanya nggak banyak orang gitu kan, tapi ya dari sugesti kita ini. Ya betul. Sugesti kita, jangan kan di gunung deh, di tempat kalian misalnya sendirian di rumah, mungkin Kak Gina juga bisa pernah ngalamin kayak gitu. Kayaknya di sini ada deh. Gembrinding nih. Padahal sugesti kita kan. Iya sih. Ketika kita lagi rasa takut, coba aja dengerin musik yang teman-teman yang apa namanya yang suka. Sugesti buruk itu udah akan hilang. Ya. Otomatis hal gaib itu kan akan hilang juga. Jadi sebenarnya nggak banyak juga sih. Ada beberapa cerita-cerita yang ya dibilang masuk logikanya kagak. Dibilang gaib ya 50-50. Jadi nggak semua pendakian saya itu gaib atau apapun itu gitu kan. Jadi ya yang penting kitanya aja sih, dari diri kita. Berarti yang cerita maksudnya berkaitan dengan gaib pertama kali itu di Gunung Sumbing, yang dikasih ketemu sama kakek-kakek, dikasih sesuatu tadi. Itu kakek-kakeknya ketemu di gunung aja gitu random ya? Enggak. Jadi gini nggak, perawakannya mungkin. Nah, ya gimana orangnya? Perawakannya nggak aneh. Kayak kita lagi datang ke sebuah desa, terus ada lihat kayak kakek lagi bawa kayu, ya kayak gitu. Dia ngasih apa emang? Ngasih bekal kayak roti, singkong sama ubi. Oh, makanan. Karena kan posisi saya kan satu sendiri. Mungkin saat saya cerita ini gitu kan, kayak sekarang kasih bekal nih buat makan nih, kan sendirian. Ya. Kan teman-temannya ada ke atas. Nah ketika sampai di bawah ya ternyata yang dikasih sama kakek sama itu ya bukan ubi sama singkong. Ternyata Pembalut. Percaya nggak percaya? Oh, aku tadi menerka-nerka tuh kakak bilang kan sesuatu apa kataku? Itu misterinya kan di situ. Oh, jadi penglihatan kakak waktu dikasih itu adalah makanan. Tapi untung nggak dimakan ya? Dimakan kan? Kakak Dimakan juga sama si Arif, sama si Engko, sama si Ambon. Tapi waktu memakan itu kan ngeliatnya masih ubi. Ubi sama singkong. Pas udah selesai makan berubah. Ketika nyampe di bawah, nyampe di atas, nyampe di puncak itu kita kan bawa lagi tuh bekelnya. Kita yang di puncak nih enakan pakai singkong sama ubi bikin kopi. Oh iya tuh bikin kopi dong, kita cetek. Singkong sama ubi keluarin, jepret. Ya bukan singkong sama ubi. Bengong nggak kita? Udah gila. Posisi lagi di atas ketika yang benar top Sumbing loh itu.
Aduh, Nah di situ baru di dalam pendakian tersebut kayak untuk kaum perempuan mungkin ya yang lagi menstruasi atau apa ketika naik gunung ya tolong bawa turun lagi. Iya. Jadi kayak seakan-akan si kakek ini kayak ada hidden message, ada Iya, pesan iya. tersembunyi nih. Maksudnya tuh kayak gini. Mungkin kan? Iya. Aduh, udah aku masih speechless Kak, kayak. Tapi waktu kalian makan itu rasanya benar-benar kayak ubi. Ubi singkong. Jadi ubi singkongnya nggak kayak direbus gitu ya. Jadi agak alot-alot dikit ya kayak kebakar. Luarnya tuh gosong tapi dalamnya masih padat. Jadi bagian cuma berapa senti tuh masih oke lah gitu. Tapi untuk ke dalamnya lagi masih mentah. Nah terus tuh nggak habis tuh dibawa ke atas, mau dimakan lagi. Ternyata yang keluar bukan makanan tapi pembalutnya baru kan bekas. Baru kan? Kenapa baru? Karena kan sangkanya gue lagi mau balut. Karena ya layaknya baru Kak, baru dipakai gitu kendaraan. Oh baru dipakai. Maksudnya bukan baru dalam artian masih di kemasan ya? Iya aku pikir gitu. Dan itu masih inget betul. Tanya sama si Ambon nih, Aduh, merinding. bener netes, tanya si Ambon dah kan. Aduh merinding. Jadi ada, ya saksinya ada, nggak cuma saya. Mungkin kalau saya cerita gini sendirian, ya mungkin halu loh. Iya, Ada kok. Kan rame-rame kan. Ya berempat-empatnya itu merasakan semua. Terus yang kalian makan apa? Mungkin membalut. Apaan lagi, nggak mungkin juga kan, ubi mas singkong. Oh, Berarti rasa pembalut tuh ternyata keras. aku sebagai perempuan gak pernah makan sih Kak. Jangan dong. Aduh. Jadi itu bonus lah gitu Kak. Aduh, Ya kan? itu ngeri banget sih. Terus yang di Ciremai itu dimimpiin ya. Ya. Ada suara-suara tapi kalian masih melogikakan suara-suara itu. Terus dimimpiin. Nah dimimpiin itu otomatis tapi dia punya pesan gitu dan itu terkait dengan keturunan kakak kayak gitu maksudnya. Ya, saya tidak memvalidasikan hal itu. Dia menceritakan tentang diri kakak. Tapi kalau diingat lagi ya udah lupa, udah berapa tahun lalu lah gitu kan. Udah lupa. Nanti gini-gini udah lupa banget. Oke, terus waktu ditanyain ke kakek nenek, Katanya cuma kakek sih bilang. kakek, Iya, udah. Udah Udah, abis itu ya udah. Nggak memperdalam lagi udah. Saya juga nggak mau kayak gimana Iya, udahlah biarin namanya juga kita leluhur kita kan pasti begini nanti turun terus kan pasti setiap orang mempunyai silsilah yang sama yang sama pasti punya gitu kan. Karena misalkan saya masih siapa Yona misalkan dari atas mungkin bisa juga. Iya. Ya kan? Loh, aku gak mau Kak. Enak banget apalagi kalau di level 3 gitu. Pedesan itu. Masih kebayang itu pembalut. Level 3 itu enak tuh. Sama saus kejunya. Saus lava ya. Iya. Kayak ricis dong. Aduh. Oke. Tapi jadi dari banyaknya pendakian kakak, yang honor tuh cuma itu tadi ya berarti. Cuma gitu kok Kak. Gunung Sumbing, Argopuro, Ciremai, udah. Ada itu aja ya. Jadi yang Salak juga saya ada yang ziarah itu kan naik gunung. Jadi ada satu makom di atas mungkin kita bilang petilasan. Petilasan itu benar-benar di atas di pertengahan gunung kan. Jadi kita malam-malam ziarah situ. Dimana ruangannya nggak terlalu besar kayak seakan-akan musola zaman dulu. Musola di kampung lah yang cuma 7 saf ke belakang gitu kan. Sini namanya Kanjeng Pangeran Santri bin Raden Kiai Japa. Kiai Tapa. Maaf, Kiai Tapa. Petilasannya. Ya, petilasannya di atas. Mana? Nah ini ada bangunan-bangunan. Ini kamar mandinya loh. Oke. Oh, subhanallah. Kita ya udah. Cuma berempat di dalam ruangan tersebut ya seakan-akan ada tapi sosoknya nggak kayak seakan-akan energi itu negatif enggak. Oh jadi ada positif. perasaan ada kehadiran energi lain. Betul. Ya. Itu disalak itu. Disalak. Jadi saat itu lewat Pangeran Santri. Jalur yang jarang banget dilewatin sama orang. Di atasnya juga ada Eyang Santri. Pangeran Eyang Santri ya. Jalur Eyang Santri. Ya udah, vibes-nya ini naik gunung apa ya? Gimana ya? Tetap kita bawa peralatan Kak. Jadi posisi tempat campnya itu di dekat dengan petilasan tersebut yang ada sebuah bangunan.
Oke. Malam-malamnya karena memang niat kita itu mau ziarah, ya udah kita ziarah jam 12 malam. Dan itu misalnya saya nyari konten, saya pasti ngerekam. Saya enggak. Emang saya ini tata ziarah pure gitu. Nggak ada tambahan bumbu dan lain sebagainya. Ya tadi Yonan juga yang gitu tuh yang merasakan juga. Dan suara ada lagi Kak. Apa tuh Kak? Yang di Salak itu ketika habis. Kita kan podcast juga tuh di Gunung Salak tuh. Podcast ini setelah habis ziarah sekitar jam 2 malam kita ke tenda lagi dong. Kita nggak bisa tidur nih. Podcast sama si Warhan sama si Oji. Ketika kita lagi tanya-tanya, nanya itu bukan podcast horor, bukan. Apa sih Gunung Salak di mata kalian? Gimana sih Gunung Salak? Apa sih legenda Gunung Salak yang kalian tahu? Gitu kan. Ketika saat podcast itu, percaya nggak percaya ada suara teriakan dari atas. Teriakan itu cewek dan bukan kayak teriakan orang. Bisa nggak buat nafsirin? Kerekam? Kalau seharusnya kerekam. Saya berharap itu kerekam. Iya. Ternyata ketika kita proses editing nggak ada. Jadi cuman kalian yang denger. Betul. Dan 4-4-nya, bukan saya sendiri, 4-4-nya langsung nengok ke arah sumber suara. Mana itu? Katanya nih, ketika saya cerita ke beberapa orang yang ya mungkin katanya indigo dan lain sebagainya, gue dengar begini nih, itu korban bang. Korban apa? Korban mau udah pada meninggal lah gitu kan. Sukhoi, nggak mungkin dong. Tapi kayak rintian teriakan, kayak teriak sambil ngerintih. Dan posisi saat itu jalur bukan jalur yang banyak diminati oleh pendaki. Orang ke situ pasti tujuannya ziarah. Apalagi cewek. Nah, ketika malam itu kan kita tungguin tuh. Nggak ada yang lewat. Misalnya itu benar pendaki ya. Atau misalkan beneran itu pendaki, ketika kita sampai puncak besoknya, pasti kita ketemu di puncak, atau enggak berpapasan ketika kita naik dia turun. Logika. Kita masuk logikain, nggak bisa. Gimana dong? Nggak bisa. Kita udah masuk logika tuh, masukin. Ada pendaki nih, cewek nih. Tapi kok cuma sekali, misalkan dia bercanda sama temennya, pasti nggak mungkin cewek semua. Pasti ada yang cowok dong suara teriakan. Ketika dimasukin logika nih, nggak bisa masuk. Jadi ya udah, itu misteri lah. Misteri itu kan kita nggak tahu nih, itu siapa. Tempatnya di mana. Wujudnya kayak gimana. Kalau horor kan, lihat, ya itu horor. Iya. Misteri itu kita nggak tahu. Terus ada satu lagi ya. Apa tuh, Kak? Banyak nih. Seru. Masih di kejadian di Gunung Salak kan. Oke, Gunung seru Salak. Jadi ketika keluar, emang ini ceritanya agak loncat-loncat, tapi tetap subnya sama nih. Iya. Kita itu berempat keluar dari tempat ziarah itu. Jadi adabnya kan ketika kita keluar dari tempat ziarah itu, kita nggak boleh ngebelakangin kan. Misalkan nih, ini pintu ya. Iya. Kita masuk dong dari luar. Nah, ketika kita mau keluar, kita mau belakang kan terus. Oh. Jadi kita nggak boleh. Seharusnya kan kalau biasa-biasa, terserah dong. Balik. Ya. Ini nggak. Harus kayak gitu. Nah, saya lupa. Saya benar-benar lupa saat itu. Saya tuh turun duluan, keluar duluan. Disusul sama, kalau nggak salah, si Yonan, Oji, sama Farhan. Nah, Oji sama Farhan itu, dia keluar dari ruangan itu mundur. Saya lupa. Ke belakangin. Nah, percaya nggak percaya, kalau ada cetan ini ya, itu masih ada cetannya, saya nanya ke Farhan. Jadi setelah turun itu, Han, gue dimimpi nih, Han. Mimpin apaan, Bang? Gue pas dibawa lagi ke arah tempat ziarah itu. Dibawa sama ada 2 kakek-kakek, mungkin bapak-bapak lah, menggunakan sorban putih, full, yang satu hijau. Terus, Bang, kata si Farhan tuh. Nah, dia ngasih tahu lagi kalau turun tuh, kalau keluar dari tempat ziarah, jangan ngebelakangin. Jadi ketika itu flashback lagi ke kejadian tersebut, tapi seorang diri Kak. Baru tuh dituntun tuh sama si beliau. Bahkan jalan mundur. Masih ada. Dan si Farhan bilang, itu si Eyang, Bang. Eyang. Mungkin itu Eyang santrinya. Mungkin. Karena saya bilang, pakaian putih dan juga pakaian hijau. Dan ini ceritanya yang salah. Ini saya sudah ceritakan di adalah YouTuber Surabaya gitu kan. Dia juga ketika proses syuting, itu siapa emang? Nggak tahu pas. Itu dia hadir. Ya mana gue tahu.
gue mau cerita seadanya, nggak ditambahin, nggak dilebihin. Jadi saat itu ya udah merinding sampai Mas Itang tuh sampai kayak gitu. Si youtubernya ngelihat. Iya, Mas Itang itu. Oh iya. Saya kan nggak tahu. Iya. Ya misalkan nggak percaya masih ada kok Mas. Nah bukti catatannya, saya mengatakan hal ini masih ada. Mungkin nanti misalnya masih ada, saya screenshot, saya kirim. Gokil ya, jadi pengen mendaki gunung saya. Camping kali ya, kita camping. Apa kita camping? Camping aja. Gimana? Ayo. Camping kan di hutan juga kan gitu. Nanti baru tuh ngerasain vibes-nya apa horor atau enggak. Iya, betul. Kan? Misalkan horor, ya healing, masa healing horor? Kan nggak mungkin. Betul camping juga. Kan fun camping. Fun gitu. camping. Ya, betul. Kalau deket daerah sini, enaknya di mana? Daerah Bogor ya? Bogor di Gunung Bunder deket. Jadi dia nggak kena buka tutup. Dekat juga. Jadi kan kita nggak lewat puncak, tapi lewat Ciampea. Lebih dekat, enak kan? Ayo nanti kita. Ada warung, iya kan? Iya. Ada warung. Jadi camping jangan nyusahin diri lah. Cuma Iya. Ada warung ya udah gitu situ. Itu yang aku suka. Iya, tidur boleh, tenda makan di warung gitu kan. Itu yang aku suka. Mau healing kok tapi nyusahin diri gitu kan, gitu. Aduh, gila gitu. Nah tapi kan itu cerita kakak di horor, dan kakak bilang dari 100% pendakian yang pernah dilakukan yang ngalamin horor itu cuman 0, persekian gitu kan. Dan aku rasa juga cerita horornya tidak yang sampai serem banget gitu loh, yang tidak melihat sosok atau sampai gimana-gimana. Masih tahap yang ya sosok lah gitu ya. Sosok lah. Tapi kan kakak banyak tuh narasumber yang bercerita pengalaman horor pendakian gitu. Yang menurut kakak sebenarnya bikin mereka itu tuh jadi ngalamin cerita horor sebegitunya tuh apa sih? Kalau nggak tahu ya. Kali aja kayak ada garis besar, apakah ada sebab akibat kah? Ataukah pasti. pantangan kah, ada sesuatu di gunung gitu loh? Pasti. Jadi gini, saya kan undang narasumber juga kan yang memang di cerita itu ada sebab sama akibatnya kan. Oke. Berarti kan lo nyari ini dong, sisi negatif narasumber. Bukan. Biar narasumber ini cerita, menceritakan pengalamannya, biar teman-teman yang nonton diambil pelajarannya. Ya, itu. Karena kita kan belajar dari pengalaman. Betul. Dan setiap orang kan adalah guru. Setiap tempat adalah sekolah. Kan seperti itu, gitu kan. Nah, jadi misalkan yang benar-benar serem, mungkin di tahun jadul kali ya. Di tahun jadul, di tahun 87 kalau nggak salah. Seremnya tuh nggak serem kayak ngeliat ini, ngeliat itu, ngeliat ini. Serem itu dalam artian misterius. Itu yang saya suka. Jadi ketika dia cerita, tapi dia nggak tahu itu siapa. Yang dia ketemu di sempat ngevakuasi jenazah di lumpur kawah Gunung Gede. Oh my god. Tapi dia nggak tahu itu siapa. Nah itu saya serem di situ. Iya. Mungkin misalkan ketemu gini-gini, jadi nggak serem. Jadi nggak misteri. Gitu kan. Terus dia juga di tahun 87 kalau nggak salah, dia ketemu sama pemukiman penduduk di atas gunung, tapi kakeknya keadaan kebalik. Ya kan? Itu gimana? 87 loh itu. Oh my god. Jadi misteri kak. Iya. Itu siapa? Apa mungkin orang Bunian? Orang Bunian cuma di Sumatera. Orang Kerdil. Iya. Kan katanya kakinya kebalik gitu. Itu gimana gitu loh. Iya kan? Iya, itu merupakan misteri banget. Jadi yang saya suka itu. Nah, jadi misalkan semua narasumber yang pendaki itu mungkin ya banyak banget yang bisa diambil sisi positifnya sih. Itu tujuan saya ke situ sih. Iya betul. Misalkan kita memberikan konten edukasi gitu, mohon maaf ya, tai kucing gitu kan. Dalam artian kayak misalkan kamu gini. So pinter banget. Iya. Kita kan ngambilnya dari pengalaman seorang. Iya. Kan gitu. Gitu sih kan. Terus kan aku juga ada beberapa narasumber yang pendakian gitu kan. Mereka selalu bilang kalau di daerah tertentu tuh punya larangan tertentu, pantangan tertentu. Nah, itu sebagai pendaki nih, aku kan bukan pendaki ya. Misalnya aku ke sana, apakah memang harus ngikut di situ atau ya udah biasa aja gitu? Atau itu berpengaruh nanti ke kejadian horor gitu? Oke, kalau itu namanya juga peraturan kayak. Iya. Peraturan kan
ya wajib mau nggak mau, suka nggak suka ya harus ngikut. Nah, jadi memang di beberapa gunung ada peraturan tertulis dan juga yang tidak tertulis. Tertulis ini apa sih? Tertulis biasa, bawa jaket gak? Bawa ransel gak? Pendaki tidak boleh membuang sampah, pendaki nggak boleh bawa tisu basah, pendaki nggak boleh bermalam di pos sekian. Tertulis, ada banner gede gitu kan. Yang nggak tertulisnya ini, yang wajib kita tahu. Contohnya, misalkan jangan naik Gunung Lawu pakai baju hijau. Oh gitu. Iya. Wah, aku baru tahu. Logikain dulu. Kenapa sih naik Gunung Lawu nggak boleh pakai baju hijau? Karena kalau misalkan nyasar nggak kelihatan. Sama dengan rumput, sama dengan daun. Iya kan gitu. Masuk nih logika. Tapi ada beberapa gunung di Arjuno nggak boleh pakai baju merah. Itu kenapa tuh? Nah, jadi nggak sinkron sama si Lawu. Misalnya kita logika ini. Iya. Oh, kalau Lawu oke nih, nggak boleh pakai baju hijau karena nyaru. Loh, apa kabar Gunung Arjuno yang nggak boleh pakai baju merah? Seharusnya kan kelihatan. Seharusnya boleh dong, tapi nggak boleh. Masuk logika, tapi nggak bisa. Itu merupakan kearifan lokal lagi kan. Oke. Terus ada juga yang di Gunung Sumbing. Peraturan Gunung Sumbing tuh, jadi kita kalau kemana-mana harus bawa wejangan yang dikasih oleh pihak base camp. Jadi ada 2 ikat plastik gitu kayak plastik es panjang tuh. Yang satu air santan, yang satu apa gitu. Pokoknya ada 2 itu. Santan sama kopi atau apa gitu. Mas, pokoknya kalau kemana-mana bawa ini ya. Mau ke puncak kek, mau kencing kek, mau bikin tenda kek. Orang yang langsung pikirannya ke negatif gitu kan. Pasti, oh ini barang ini bisa nyelamatin gue nih. Barang ini jimat nih. Ketika saya tuh nanya langsung ke rangernya. Saat itu kebetulan saya sengaja bawa porter untuk menggali informasi yang menggelinding nih, yang digoreng-goreng nih gitu kan. Saya tanya, Pak, kenapa sih kita diwajibkan bawa ini? Saya ke puncak tadi nggak bawa ini loh, gitu kan. Saya lupa. Nggak, Mas Umang. Jadi kenapa pihak base camp itu mengasih santan sama air kopi atau gula aren gitu, saya nggak tahu dah. Lupa soalnya. Itu sewaktu-waktu misalkan tergelincir, itu bisa dikombinasi jadinya licin buat urut. Logika gak? Iya. Jadi kan masuk logika. Nah, jadi jangan seakan-akan ketika dikasih peraturan sama pihak base camp, wah ini kalau gue nggak begini nanti begini nih, itu begini, suges, kena lagi. Terus kemudian sama di Gunung Sumbing juga Kak, nggak boleh ngomong dingin. Nyebut kata dingin. Terus kita kayak sok Inggris tuh, wih kult ya kult, yo, sosok Inggris loh dalam hati kan. Nah ternyata tanya lagi nih, Pak kenapa sih nggak boleh ngomong dingin? Karena saya saat itu belum tahu jawabannya. Teman-teman sini, emang nggak boleh lu Mang? Ya gue kan nanya. Misalnya dia nggak tahu bahasa Inggris, Pak kenapa sih nggak boleh ngomong kult? Nah akhirnya si porter ini menjelaskan, kenapa sih Mas Umang nggak boleh ngomong dingin itu? Karena tipikal Gunung Sumbing itu kan ngeplong. Nggak banyak pohon-pohon, banyaknya sabana. Ketika pendaki ngomong dingin, emang kan dingin, sugestinya masuk, hipotermia, dievakuasi. Jadi untuk menghilangkan biar pendaki ini nggak ngomong dingin di tempat dingin. Oh ya, mencegah suges. Ya, jadi ketika dingin, anget deh, anget Iya, deh, iya. anget lah, ya kan? Logika masuk. Iya. Jadi nggak semua peraturan kearifan lokal itu pasti ada sangkutnya enggak. Pasti ada yang logika. Leluhur kita nggak mungkin bikin Iya. sebuah larangan tapi nggak ada maksud. Iya, benar. Memang betul Ya kan? itu. Bahkan Pasti. mitos-mitos yang dari zaman dulu tuh sebenarnya ada maksud tertentu yang baik gitu loh. Kayak di daerahku nggak boleh kalau udah senja nggak boleh keluar rumah, itu pamali, karena ditakutkan hilang. Dulu kan nggak ada listrik, takut masih gelap. takutnya di ini binatang hutan gitu loh. Sebenarnya itu gitu loh. Sebenarnya dari setiap mitos itu tuh ada tujuannya. Betul. Cuman dibalut dengan mitos. Nah, pertanyaan aku adalah, kalau peraturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, tertulis bisa dilihat, yang tidak tertulis gimana cara taunya? Biasanya pihak base camp itu menjelaskan tuh. Oh, jadi emang dijelaskan? Menjelaskan. Oke. Beberapa gunung kayak gitu. Beberapa yang gunung. masih mengangkat sebuah kewarisan leluhur lah gitu. Warisan leluhur, kearifan lokal pasti begitu.
Misalkan tadi ya nggak boleh ganjil. Itu udah kaitan juga nggak boleh ganjil. Ya di Gunung Arjuna kan nggak boleh ganjil. Tapi ada penjelasan logikanya pasti. Ada penjelasan logikanya. Katanya yang begini gini. Tapi logika masuk kok. Ya, misalkan kita bertiga, yang satu sakit, ya kan? Yang satu nyari bantuan, yang satu nemenin. Lah nyari bantuan yang nggak nyampe base camp. Iya betul. Gimana ya? Kan? Yang satu lagi nih nggak bisa nenangin lagi. Kelar juga. Iya. Logika masuk lagi. Iya betul. Gitu. Jadi ya sebuah ini nama Indonesia kayak karifan lokal kan banyak, setiap daerah juga banyak. Mungkin di Depok sama Depok sono lagi kan. Ini kan karifan lokal. Iya benar. Sini lato-lato yang pakai benang, sono nggak pakai benang. Kan gitu. Tapi tujuannya sama. Nah, gitu. Benang goib ya. Iya, gitu. Aduh seru banget sih cerita dari Kak Umang. Tapi dari banyak cerita horor pendakian, betul kata Kak Umang, kita tuh bisa banyak belajar sih dari sana. Karena pengalaman orang lain tuh bisa, oh aku nggak boleh ngulang nih, oh, aku harus hati-hati di bagian ini, oh jangan sampai mengulang kesalahan yang dia buat gitu. Ya, betul sekali Kak Gina. Teman-teman dari masyarakat adat, gimana cerita dari Bang Umang? Apalagi nih ya, kita jarang sekali mendapatkan ilmu pendakian seperti ini. Jadi pengetahuan baru. Karena kalau masyarakat adat di tempatku ini, kita ada sih cerita pendakian horor tapi nggak banyak. Kebanyakan tuh cerita-cerita rumah, tempat kerja, kosan gitu. Kebanyakan seperti itu Kak di tempat kita. Jadi ini fresh new, sebuah pengetahuan buat kalian yang suka banget cerita-cerita horor juga di tempat Bang Umang di channel YouTube Semar Adi Wijaya. Silahkan mampir. Kamu mau tahu tuh cerita-cerita horor, terutama pendakian tuh banyak ya kan? Iya, banyak pendakian. Silahkan di subscribe. Bisa promo ini, subscribe, Yoi. like, comment, share Share gini, saya kan gitu kali YouTuber ya. Yeah, share semuanya. Nanti aku juga akan main ke tempatnya Bang Umang. Kita bakal cerita-cerita juga di sana. Terima kasih Bang Umang udah mau Sama-sama Kak bercerita. Gina. Semoga sehat selalu. Ditunggu tanggal camping cerianya. Oh, siap, kita agendakan sebelum puasa. Iya, Nah, camping ceria bersama Bang Umang. Aku sama Bang Umang pamit undur diri. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.